benci kepada orang poligami. Kebenciannya itu karena apa? Kan itu. Apakah pokoknya mutlak saya nggak suka sama orang poligami? Alasannya apa? Alasannya karena dia poligami kan itu. Ya, karena dia poligami maka saya nggak suka. Bu dan Bapak ya. Poligami itu dalam syariat Islam dibolehkan atau tidak? Boleh. Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kan gitu kata Allah. Surah apa? An-Nisa. Ayat berapa Bapak Ibu? Ayat berapa? Silakan dicari itu ya. Dalam surah An-Nisa, baik supaya Pak Haris tidak penasaran. Ya, jadi kita buka itu surah. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian ada dalam surah An-Nisa ayat 3 ya. Ayat 3. Silakan dibuka. Itu dalilnya bahwa poligami itu dibolehkan oleh syariat Islam. Mudah saja loh Pak Aris ya. 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 Nah, ya betul. Ya. Iya. Iya. Baik, Bu. Itu viral dulu ya, fenomenal itu ya. Setelah poligami jamaahnya meninggalkan. Iya, ada yang seperti itu. Tapi ada juga ustadz poligami yang jamaahnya santai aja itu. Ada juga gitu. Nah, lalu pertanyaannya, yang jamaah yang ninggalinya itu apa sebabnya? Ustadz poligami kok ditinggalin kan? Nah itu kan, apa sebabnya? Nah itu, maka kalau sebabnya adalah karena kebencian terhadap poligami, sementara poligami di syariat, dalam syariat Islam dibolehkan, bahkan sampai 4 ya. Itu bahaya gitu ya, bahaya. Beda dengan, ya saya percaya bahwa poligami dibolehkan dalam Islam, tapi saya enggak mau dipoligami. Boleh atau tidak kalau begitu? Boleh. Saya enggak mau dipoligami, walaupun saya yakin poligami dibolehkan dalam Islam. Nah, kalau ada ustadz poligami, kok ditinggalkan? Apa masalahnya? Iya, ya kan yang ibu tanyakan sikap orang yang tidak suka terhadap poligami kan? Iya, kalau ketidaksukaan dia terhadap poligami, dia tidak suka karena poligaminya, berarti dia tidak suka dengan ketentuan Allah. Ketentuan Allah boleh atau tidak poligami? Boleh. Tapi tadi memang perlu dirinci ya. Saya nggak bisa juga memandang mutlak orang yang meninggalkan ustadz yang poligami berarti dia tidak suka dengan ketetapan Allah. Saya nggak bisa mutlak mengatakan seperti itu. Harus tanya dulu, Bu, kenapa ibu kok meninggalkan ustadz fulan yang poligami? Nah, harus ditanya dulu. Kalau alasan dia, ya karena dia poligami. Lah, poligami kan dalam Islam dibolehkan. Kenapa ibu benci poligami? Nah, itu dia. Apa kira-kira jawabannya? Nah, jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita membenci sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berbahaya gitu ya. Lain kalau saya benci sama dia poligami, kenapa? Karena istrinya diterlantarkan. Karena dia tidak tanggung jawab. Nah, itu lain. Nah, berarti yang dia tidak suka kan menterlantarkan dan tidak tanggung jawabnya kan? Itu. Kalau itu boleh. Ya. Ya, ya. Ya nggak bisa jadi contoh kan? Ustadz kok poligami terus isinya diterlantarkan kan gitu. Nah, tentu ya dia tidak layak untuk dijadikan contoh. Harusnya kalau poligami ya isinya semua dibahagiakan dua-duanya atau empat-empatnya. Nah, itu. Ya itu. Nah, terakhir itu Bu ya, jelas Bu ya? Tergantung tadi ketidaksukaannya apa. Ya tidak suka itu termasuk kategori apa itu? Munafik atau termasuk kategori kafir? Kan ada ayatnya kok tidak suka.
Ya, dia bisa termasuk fasik juga. Tahu bahwa poligami itu boleh, kok dia benci kan gitu. Nah, maka tadi di akhir surah Al-Aqab, fahal yuhlaku apa? Dalam akhir surah Al-Aqab ya tadi. Nah, kan itu. Fahal yuhlaku ilal qaumul fasikun ya. Saya serobot ya, sedikit bercanda.